Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita semua telah diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga dapat berhadir di ruangan yang berbahagia ini. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD 25 Kota Banda Aceh beserta Dewan Guru dan staf. Alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan suatu kegiatan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 8 Kota Banda Aceh yang akan disampaikan oleh Pak Adrian. Nah, untuk mengambil hikmah acara kita hari ini, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk acara pertama pembukaan oleh saya sendiri untuk kegiatan inti, marilah sama-sama kita dengarkan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 8 Kota Banda Aceh yang akan disampaikan oleh Bapak Adrian. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa untuk menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Nah, kemudian yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 25 Banda Aceh, kemudian yang saya hormati Ibu Bapak Guru SD Negeri 25 Kota Banda Aceh. Berdiri saya di sini adalah untuk menyampaikan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 4 kepada guru-guru semua sebagai bukti bahwa saya telah menyelesaikan modul 1 di pendidikan guru penggerak. Kemudian next Bu, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah SD Negeri 25 Kota Banda Aceh. Oke, next. Nah, yang pertama ingin saya sampaikan adalah selamat datang Bapak Guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta SD Negeri 25 Kota Banda Aceh. Next. Nah, konsep utama modul budaya positif ini yang pertama ialah perubahan paradigma belajar. Nah, berdiri saya di sini di depan Bapak Ibu bukan saya ingin menggurui Bapak Ibu, bukan ingin saya mengajarkan Bapak Ibu, tidak, tetapi saya ingin berbagi pengalaman karena Bapak Ibu sudah duluan lebih memahami dibandingkan dengan saya. Saya hanya ingin berbagi ilmu dengan Bapak Ibu. Mungkin nanti di mana ada kesalahan saya, di mana ada kesilapan, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar dan butuh banyak bimbingan dari Bapak Ibu di sini. Oke, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, konsep utama budaya positif. Kemudian disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi.
kemudian ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Di sini kita akan membahas satu persatu apa dari konsep dari modul budaya positif tersebut. Oke, next. Nah, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, biasanya kita di pembelajaran kita mengajarkan secara klasikal. Nah, dalam pembelajaran paradigma baru ini kita harus melihat karakteristik peserta didik. Jadi kita harus melihat per individu tersebut bagaimana kebutuhan dia. Nah, jadi kita biasanya kan hanya secara klasikal, tidak mungkin apalagi sekolah kita ini ada sekolah inklusi ya. Jadi kita harus melihat per individu, karena anak-anak ini kebutuhannya berbeda. Oke, next. Sebelum itu Bapak Ibu kan sudah tahu profil pelajar Pancasila. Salah satunya mandiri, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tujuan dari paradigma baru ini adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, next. Nah, disiplin positif. Nah, menurut Bapak Ibu, disiplin positif itu apa? Dalam benak Bapak Ibu, disiplin positif, disiplin. Mengerjakan yang baik-baik ya. Disiplin. Nah, disiplin ini menurut kita lihat adalah peraturan, Bu ya, peraturan. Jadi peraturan yang harus kita patuhi, yang harus kita taati gitu. Oke deh. Nah, dalam budaya kita ini makna kata disiplin yaitu memaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Maksudnya, ini saya diatur nih. Disiplin itu maksud mindset kita aturan yang harus kita ikuti. Jika kita tidak ikuti, akan mendapat sanksi atau hukuman. Nah, itu dalam mindset kita. Nah, di sini nanti kita bahas. Oke, next. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi diharapkan adalah motivasi dari diri sendiri, bukan karena paksaan dari orang lain. Berarti saya mengikuti peraturan sekolah untuk diri saya sendiri supaya saya berhasil ke depannya. Jadi bukan karena nanti saya dihukum, disuruh ekstrinsi. Itu adalah dorongan dari luar, maksudnya dari paksaan dari orang lain. Oke, next. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, maksudnya sogokan adalah misalnya seperti penghargaan atau nanti kamu bersikeras ya, nanti bapak atau ibu kasih kamu permen atau hadiah gitu. Jadi maksudnya dari disiplin positif ini adalah dorongan dari dalam diri anak itu sendiri. Oke, next. Nah, dari disiplin tadi adalah kita sebagai manusia kebutuhan dasar manusia yaitu
ini mengacu kepada siswa ya, baik siswa, kemudian diri kita sendiri juga ada kebutuhan dasarnya. Oke. Next. Nah, yang pertama adalah kebutuhan hidup, maksud fisiologis. Maksudnya kita butuh hidup, butuh makan, butuh perhatian, butuh sandang, papan, pangan, itu merupakan bertahan hidup. Yang kedua adalah kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Sudah pasti anak-anak kita ini perlu rasa kasih sayang dan rasa diterima dia di kelas. Jadi merupakan kebutuhan dasar yang paling utama. Kemudian yang itu adalah penguasaan. Nah, kita melihat ada di kelas siswa-siswi kita ada yang ingin menang sendiri, menguasai sendiri, atau dia pengen di depan, pengen saya dulu, nggak mau yang lain. Jadi ada kebutuhan dasar tentang penguasaan. Kemudian adalah kebebasan. Jadi anak-anak ini perlu kebebasan di dalam belajar pembelajaran. Tidak mau dia dikekang harus ini, harus itu. Jadi sesuai dengan kemauan dia selama itu tidak menyimpang. Yang kelima adalah kesenangan. Jadi dia datang sekolah, anak-anak ini ada senangnya, bukan beban dalam pikiran dia. Jadi dia kebutuhan dasarnya adalah senang. Oke, next. Nah, dari kebutuhan dasar tadi timbul motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama adalah motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, yaitu dorongan dari diri sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Yaitu menghindari, motivasi yang pertama adalah menghindari ketidaknyaman atau hukuman. Jadi anak-anak ini, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Misalnya anak tidak membuat PR, jadi dia membuat PR-nya itu karena takut. Jadi takut dihukum atau takut disuruh berdiri ke tiang bendera, hormat bendera. Jadi dia membuat PR itu bukan karena motivasi dia untuk bisa mengerjakan PR tersebut, tetapi karena takut dihukum oleh ibu atau bapak guru. Kemudian kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin di sini karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi intrinsik juga. Misalnya dia ingin mengerjakan seperti saya bilang tadi, membersihkan kelas karena ingin diberi sesuatu oleh bapak ibu guru, tetapi bukan karena untuk tanggung jawab dia sendiri. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini yang pokok utama dari paradigma baru tadi, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, inilah tujuan daripada motivasi perilaku manusia tersebut, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Oke, next. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama ialah hukuman. Hukuman ini sudah pasti bagi siswa kita ini menyakitkan. Maksud efek dari hukuman ini pasti menimbul rasa dendam. Pasti menyakitkan bagi siswa-siswi kita ini. Kemudian tidak nyaman antara guru dan siswa tersebut. Kemudian murid menjadi takut, bukan karena tanggung jawab lagi, tapi siswa tersebut sudah merasa takut. Contohnya misalnya seperti tadi, telat ke sekolah, jadi dihukum berdiri di bendera, kemudian jadi malu dia dilihat oleh teman-temannya yang lain. Kemudian memaksa, sudah pasti hukuman itu memaksa. Enggak mungkin kamu berdiri di bendera ya, kamu berdiri di bendera, sebegitu ekspresi kita.
Kemudian murid menyembunyikan kesalahannya. Sudah pasti apabila siswa melakukan kesalahan karena takut dihukum, pasti dia menyembunyikan kesalahan dia. Misalnya siswa tersebut menyenggol minuman temannya. Jadi kita tidak menanyakan lagi kamu harus membersihkan itu. Kalau tidak, kamu apa suruh bersihkan WC. Itu contoh daripada hukuman. Jadi siswa tersebut menyembunyikan atau dia kabur atau dia menyalahkan temannya yang lain. Kemudian murid menjadi rendah diri. Sudah pasti dia tidak percaya diri lagi karena sudah kita hukum. Oke, next. Yang kedua adalah penghargaan. Nah, penghargaan ini juga belum tentu efeknya positif, yaitu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena siswa yang lain merasa minder, kok dia terus ya, yang tidak mendapatkan penghargaan merasa kecut dia, saya kok nggak dapat, kok dia terus. Nah, itu kemudian merusak hubungan atau sifat iri. Nah, seperti saya bilang tadi. Kemudian mematikan kreativitas. Nah, misalnya siswa yang sudah bagus, ada kreatifnya, misalnya saya segini aja udah dapat penghargaan, ngapain lebih gitu. Jadi cuma sampai di situ dia mendapatkan kreativitas dia, tidak ingin lebih dari yang ada pada dirinya. Kemudian menghukum dengan ranking. Nah, kita sudah tahu bahwa sekarang tidak boleh menaruh ranking di rapor karena akan menjadi tidak efeknya ya tidak bagus, karena anak-anak merasa minder, kok anak saya nggak dapat Pak ya, kok gitu. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Jadi yang tidak mendapatkan ini ya udahlah kedepannya ya udahlah gitu lagi. Jadi nggak ada semangat dia untuk berpacu lagi ke depannya. Baik, terima kasih. Next. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, konsekuensi. Nah, Bapak Ibu kan udah tahu konsekuensi kan? Misalnya konsekuensi dia melakukan kesalahan menumpahkan minuman temannya tadi. Nah, perbuatan jangka pendek. Jadi dia udah tahu konsekuensinya apa. Jadi kita harus mengingatkan. Nah, kamu sudah tahu kan konsekuensinya apa? Iya Pak, saya akan mengelak, mengepel dan membersihkannya. Itu konsekuensi. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Monitoring berkelanjutan kita harus melihat anak itu apakah tetap dia mengerjakannya atau tidak. Jadi kita perlu melihat anak tersebut benar-benar mengerjakan tanggung jawabnya tadi atau tidak. Kemudian stimulus dan respon. Stimulus dan respon ini kita berikan stimulus. Kamu sudah tahu kan apa kesalahan kamu? Ya Pak, baik Pak. Dia akan merespon, iya Pak, saya akan membersihkan minumannya tadi atau mengepel. Kemudian murid menghormati peraturan. Sudah pasti anak tersebut sudah menghormati peraturan tanpa harus disuruh lagi atau tanpa merasa bersalah, sampai rasa dia harus dikekang gitu. Kemudian kehilangan waktu untuk memikirkan kesalahannya. Jadi guru langsung memberikan, kamu sudah tahu kan konsekuensinya ya Pak. Jadi dia tidak ada waktu untuk memikirkan kesalahannya karena sudah direspon mudah distimulus oleh gurunya. Oke, next. Nah, restitusi. Di sini ini adalah tujuan dari modul ini, yaitu restitusi. Jujur Bapak Ibu, saya baru mengenal juga kata restitusi selama saya mempelajari modul 1.4 nih di pendidikan guru penggerak. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, jadi restitusi ini anak yang melakukan kesalahan tadi, dia tidak menanyakan lagi, tidak menunggu gurunya memerintah, dia langsung bertanggung jawab atas perilaku dia apabila melakukan kesalahan. Oke, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, kita kedepannya nanti apabila dia melakukan kesalahan itu lagi,
dia sudah tahu, oh ini tanggung jawab saya, ini konsekuensi, ini apa yang harus saya lakukan. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, tadi gurunya sudah memerintahkan untuk apa? Untuk membersihkan kesalahan dia. Kemudian orang lainnya adalah gurunya, jadi dia menghormati dirinya sebagai bentuk tanggung jawab dia. Kemudian gurunya yang memerintahkan tanpa perlu perintah gurunya tadi untuk bertanggung jawab atas perilakunya tadi. Kemudian teori kontrol. Nah, di konsekuensi ada stimulus dan respon, tetapi di restitusi ada teori kontrol. Jadi anak ini yang memegang kontrol dirinya sendiri. Oh, saya salah, saya harus saya harus bertanggung jawab atas kesalahan saya tanpa harus disuruh oleh gurunya. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Oke, next. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, ini maksud daripada restitusi tersebut. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, next. Ciri-cirinya yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, ciri-ciri restitusi. Jadi dia bukan menebus kesalahannya tadi, tapi belajar dari kesalahan yang sudah dilakukan yang dulu. Kemudian memperbaiki hubungan, maksudnya adalah memperbaiki hubungannya dengan baik dengan temannya maupun dengan gurunya. Maksudnya memperbaiki hubungan, misalnya sudah melakukan kesalahan dengan temannya, kemudian dia bertanggung jawab, meminta maafkan saya akan perbaikinya. Kemudian tawaran bukan paksaan. Nah, maksudnya tawaran adalah apabila kamu sudah mematuhinya, nanti kamu ke depan akan menjadi seperti apa. Maka anak itu menjawab, saya akan menjadi anak-anak yang disiplin, menghargai waktu, begitu. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, jadi dorongan dari diri sendiri, bukan paksaan dari gurunya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Maksudnya dia tadi kenapa melakukan kesalahan, mungkin tidak sengaja menyenggol atau buru-buru, jadi tidak langsung dengan tindakan. Maksudnya tindakan kamu harus bersihkannya, jadi menanyakan dulu baru tindakan gitu. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan juga. Masuk karakternya tadi, menguatkan dan fokus pada solusi. Oke, next. Nah, perbedaan contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, hukuman. Nah, guru sudah pasti menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, itu contoh bentuk hukumannya. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Nah, itu adalah contoh daripada hukuman. Kemudian konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itu konsekuensinya. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu adalah contoh konsekuensi. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, misalnya kamu kenapa tidak mengerjakan PR? Kemudian siswanya jawab, oh saya lupa Pak, ada PR, mungkin saya kecapean, nah jadi lupa mengerjakan PR. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi guru terbuka, oh tidak apa-apa, teman-temanmu yang lain juga pernah melakukan tidak membuat PR. Jadi anaknya menghargai dirinya dan orang lain. Oke, next. Nah, 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, kita melihat dalam diri kita sendiri,
Kita sebagai siapa di sini? Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Next. Nah, mari kita lihat videonya. Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Ini sebagai Harusnya bertanggung jawab sama Sebagai, dirimu sendiri. posisi kontrol tadi yang mana? Nah, ini yang ketiga. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Sebagai teman. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya. Selesaikan di depan. Itu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah Mari, 3 mari. kali loh Sebagai manajer. olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya ngumpulin tugas. Nah, ini sebagai Maaf ya, manajer. Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung, nggak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Setiap tenang sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Nah, tadi kita sudah melihat Bapak Ibu bagaimana posisi kontrol restitusi tadi. Nah, apa kita sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai manajer, atau sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah, ibu kecewa sama kamu, itu kata-katanya. Kamu kenapa nggak bisa kayak dia? Nah, itu
sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman tadi. Nah, oh nggak apa-apa. Jadi anak-anak itu apa namanya? Oh berarti besok-besok nggak apa-apa berarti. Nah, itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Nah, itu tadi. Kamu sudah 3 hari Bapak Arif tadi ya. Sudah 3 hari Bapak lihat kamu nggak ikut belajar olahraga. Oh, berarti apa konsekuensinya Pak? Nah, itu adalah sebagai pemantau. Nah, sebagai manajer Bu Ati tadi ya. Nah, menanyakan apa tadi? Oh, jaga warung, jaga nomornya. Jadi kita menanyakan dulu, baru kita memberi tindakan. Tidak langsung, oh kamu berdiri sana depan tiang bendera. Nah, itu sebagai ibu siapa tadi yang pertama? Oke, next Bu Dewi. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol tadi. Next, kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, sebagai penghukum tadi, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri depan barisan. Nah, itu ya. Ekspresinya saya kurang ini. Membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu harus kasih tahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu. Nah, itu membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, besok nggak apa-apa juga. Oke, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, kamu sudah melanggar apa dan konsekuensinya apa? Nah, itu sebagai pemantau. Oke, next. Kemudian sebagai manajer, nah ini yang diharapkan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara memperbaikinya? Nah, kemudian di sini yang manajer ini bukan salah satu hal yang berhasil. Mungkin dengan sebagai pembuat rasa bersalah, dia lebih bersemangat. Nah, tergantung siswa-siswi kita. Mungkin dengan sebagai teman dia lebih dekat dengan gurunya. Jadi manajer ini atau restitusi ini bukan suatu hal yang paling berhasil, bukan. Dengan menghukum dia lebih ada baiknya ke dia. Nah, gitu. Jadi yang tergantung siswanya, kita melihat siswanya mana. Oke, next. Nah, keyakinan kelas. Mengapa sebelum ini kita share dulu. Oke, Pak Arif silakan di-share. Ada link yang harus diisi. Balik. Saya kemarin menggunakan Jamboard ya. Tapi Jamboard. Kemudian tidak efektif karena harus memakai laptop. Jadi saya memakai apa ini namanya ya? Oh, ini Jamboard. Yang pertama saya menggunakan Google Site. Google Site itu harus pakai laptop, jadi saya menggunakan Jamboard. Nah, silakan di situ udah ada nama-nama Bapak Ibu. Silakan diberi tanggapannya di link di sekolah, di grup sekolah. Harus install dulu. Enggak. Bisa install, Pak. Install ya. Udah install aja, Pak. Nah, ini Jamboardnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ini bisa menyalinkan. Nih, saya kecewa dengan kamu. Nah, itu sebagai nanti tulis sama Bapak Ibu. Ini pas tekan ini dulu. Oh, tekan ini Bapak Ibu. Nih, tekan ini. Pas ke sini. Tekan ini. Gak ada Bu. Nah, ini sebagai saya kecewa sekali dengan kamu. Itu sebagai teman
sebagai pemantau, manajer atau sebagai penghukum. Nah, jadi tempel nama ibu di sini, nanti nampak di sini ya siapa yang sudah mengerjakan. Udah Pak Ari? Ini. Belum muncul nih. Nanti kalau udah selain ini, ada selain ini lagi. Sekali lagi. Sedikit rasanya kita, siapa yang nggak ada? Nadinda ya nggak ada. Sekinat ya, tekan sekinat ya. Tekan sekinat ID atau Habib punya saya boleh juga. Nah, tulis. Sebagai apa? Itu sebagai apa? Sebagai teman, sebagai Ada manajer, Bu? Meja cocok dah lu. Belum yang satu aja. yang paling lah. Ini juga. Belum. Ya. Ya ni. Sudah kok Ini cok ini cik. Oh, aku ketik sini aja. Coba. Oh, ini coknya, itu ada. Jadi harus download. ya. Jadi apa lagi? Itu sebagai apa? Sebagai teman, sebagai Sebagai teman. Depannya. Harus download. Download. Tak ada lagi kita belum. Pak saya ada yang apa? ini sebagai apa? Ini sebagai apa? Nah, siapa yang udah menjawab nih? Nah, ini sebagai tulis nama nih, ini sebagai siapa nih? Nah, Ipit. Ipit atau Lisa? Ica. Ya kemana nih Pak Rian udah suka penawar-nawarnya gawaknya? Sekinat tuh itu kan. Ada lah. Kekinot, ketinot. Jangan dihapus nih orang. Bisa dua Pak Rian. Mana dia dah? Apa ada? Ani. Lanjut kamu. Domping. Sebagai apa ini? Ada apa? Ini lalu. Nah, Yes, Desi Mate. Desi dah. Sebagai manajer hal itu aja Pak. Sebagai partner. Hai, ada partner di situ. Sebagai teman. Tulis namanya. Bisa ini. Yang mana punya? Nah, kalau udah selesai yang halaman 1 adalah halaman keduanya. Jangan dicoret-coret. Slide di bawah apa isi? Sebagai apa? Lihat kata-katanya. Pak Rian kok enggak? Coba lihat slide kedua ini mungkin. Tulis namanya. Tulis namanya. Sebagai manajer sebagai Rian. Apa maksudnya nih? Apa? Apa kamu benar melakukannya atau maksudnya apa? Maksudnya kita sebagai Kita sebagai apa? Sebagai penghukum kata-kata itu atau sebagai teman atau sebagai pemantau yang itu sama maksudnya? juga dengan yang pertama enggak? Enggak. Udah Udah, sebagai boleh, manajer boleh, sebagai boleh. itu benar manajernya kan sebagai penatur. Oh udah. Baik Ibu Dewi, Ibu Dona. Udah. Lanjut ke halaman keduanya. Udah hanya nama dua Pak Rian. Halaman kedua itu tanda panahnya ditekan Bu. Jangan dicoret ya. Nih. Nih ditekan. Coba klik Ibu Dewi yang kedua. Ini di sini aja Bu. Yang mana Pak? Ini ya. Nih ya, yang kedua udah nih siapa nih? Bu Desi. Bu Rosdiati. Bu Ros. Sebagai teman, berarti kamu tidak benar melakukannya. Sebagai teman. Nah, sebagai apa? Kamu tidak pernah melakukannya. Di sini isi lagi di sini. Ya, isi boleh.
Ya. Sebagai manajer yayasan. Sebagai Sebagai apa tadi? Selain sebagai teman. sebagai teman, pemantau, manajer, sebagai penghukum, sebagai yang merasa bersalah. Baru 4 orang, 3 orang. Yang tadi slide 1 tadi, Bu Dewi. Oh, ini. Nah. Jangan dihapus punya orang ya. Hai, Bu, sore-sore. Sebagai penghukum ya. Halaman ketiga ini bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, Bu Ros cepat ini. Bu Ros di sini. Kenapa begini? Terlindung ya. Nah, itu bisa apa? Oh Linda, ada. Ya, kata-katanya kita lihat. Sebagai teman, sudah sebagai teman, sudah sebagai diri, sudah sebagai musuh pada. Nah, Bapak Ibu. Nah, yang keempat adalah ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Nah, ini sebagai apa? Sudah semua. Dah. Nah, Oke. sebagai penghukum sudah. Oke, lanjut. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Next. Nanti diselesaikan di rumah, boleh juga sambil golek-golek. Ya kali kami berhadap jadi tugas. Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, tadi kita juga sudah melihat peraturan itu seperti ini ya, aturan yang harus diikuti. Kalau tidak ikuti itu akan dihukum. Nah, jadi kita ubah dengan keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan Honda maupun roda 2 ataupun motor? Nah, itu apa? Untuk keselamatan. Nah, itu juga tentang keyakinan kelas tadi. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan